Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang sangat mulia ini, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, petunjuk, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat Jum'ah berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita harus mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah, mensyukurinya dengan selalu meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita perbanyak, dan semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Di tempat yang sangat mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah. Marilah selalu kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan peningkatan ketakwaan akan menjadikan kita orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa, orang yang paling kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga takwa ini menjadikan bekal kita. Fatajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, bekal untuk mengarungi kehidupan dunia ini, dan juga bekal untuk menuju hari akhirat, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang mulia, dan juga bulan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. 27 Rajab adalah tanggal di Isra Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dari Masjidil Aqsa Palestina langsung ke langit yang tertinggi, yaitu di Sidratul Muntaha. Hikmah yang besar yang kita ambil, dan juga mungkin merupakan oleh-oleh yang sangat besar dari perjalanannya Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelaksanaan ibadah salat. Kewajiban ibadah salat. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat-sangat spesial, yang Allah tidak mengutus Jibril untuk menurunkan wahyu terhadap ibadah ini, tetapi Allah langsung memanggil, langsung menjalankan, langsung
membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu perintah salat. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berarti menandakan sangat istimewanya ibadah ini. Ibadah salat merupakan istimewa juga karena dia adalah merupakan imaduddin, tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia menegakkan agama Islam ini. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia menghancurkan agama Islam ini. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Isra dan Mi'raj ini merupakan momen kita untuk melihat ibadah salat kita, untuk memperhatikan ibadah salat kita, untuk memperhatikan ibadah salat anak-anak kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Suruhlah anakmu, keluargamu, suruhlah istrimu, anakmu, cucumu untuk mengerjakan sholat, dan bersabarlah dalam menyuruhnya. Bersabar kita menyuruh anak kita untuk sholat. Nahnu narzuquka la nas'aluka rizqan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan rizki dari kamu, kata Allah. Nahnu narzuquka, dan bahwasanya kamilah yang memberi rizki kepada kamu. Menyuruh anak kita sholat, mengerjakan sholat, jangan kita khawatir akan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin rizki kita dengan ayat ini. La nas'aluka rizqan. Kami, kata Allah, tidak meminta sesuatu rizki dari kamu. Yang penting apa? Jangan kau tinggalkan sholat. Suruh anak-anak dan keturunanmu untuk mengerjakan sholat. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sengsara. Lihat bagaimana sholat kita. Hidup kita susah, pekerjaan kita susah, kelakuan kita misalnya juga susah, akhlak kita susah, akhlak anak-anak kita tidak bisa diurus. Lihat sholatnya, apakah sholatnya telah benar? Apakah dia sholat? Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang memang banyak yang namanya godaan-godaan di zaman yang sangat modern ini. Godaan gadget, handphone, godaan internet, godaan media sosial. Ini pasti akan mengurangi kesungguhan kita dalam mengerjakan sholat, akan mengurangi kemauan anak-anak kita dalam mengerjakan sholat. Tetapi ingat, kehidupan kita, kalau kita mau baik kehidupan kita di dunia ini, lihat sholat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bermohonlah kepada Allah, mintalah sesuatu kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat dan sabar. Sholat sebagai perantara kita untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan mi'raj kita. Nabi SAW mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, dan dia membawa oleh-oleh sholat
Berarti kalau kita dengan baik, dengan khusyuk, dengan ikhlas mengerjakan sholat, itu merupakan mi'raj kita, hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah, sekali lagi jangan kita meremehkan sholat, dan jangan juga sholat ini kita buat yang kedua, yang ketiga. Harus yang pertama, harus kita utamakan sholat dari pekerjaan kita. Harus kita utamakan sholat dengan segala aktivitas kita. Kalau azan sudah berkumandang, tinggalkan segala aktivitas. Inilah kita sebagai seorang muslim yang merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam sholat ini. Yang pertama apa? Kualitas. Kualitas. Sholat jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sholat jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sholatlah kita dengan apa? Dengan khusyuk. Sholatlah kita dengan apa? Dengan tata cara yang sesuai diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu kualitasnya. Kita sebagai seorang laki-laki, seorang bapak, seorang pemuda, sholat kita 5 waktu, kita usahakan ke masjid, ke musola. Kalau perempuan, itu sholatnya di rumah. Kita sebagai seorang laki-laki, sholat kita bukan di rumah, tetapi sholat kita berjamaah di masjid ataupun musola. Ini kualitas sholat kita yang harus kita jaga. Dan kedua apa? Kuantitas. Kuantitas sholat kita. Kita banyak harapan kepada Allah, kita banyak permintaan kepada Allah. Kita juga harus banyakkan sholat kita. Jangan cuma sholat 5 waktu, harus kita barengi dengan sholat qobliyah, ba'diyah. Harus kita barengi dengan sholat apa? Sholat duha. Kita barengi juga dengan sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat yang paling mulia, yang Allah akan langsung mengijabah segala doa kita kalau kita mendawamkan, kalau kita membiasakan sholat tahajud di pertengahan malam. Inilah kuantitas sholat kita. Kalau kita mau berhubungan dengan Allah, kalau kita mau Allah memberikan kita yang terbaik dalam hidup ini dan juga nanti di akhirat, mari kita perbanyak sholat kita. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lain yang sesuai dengan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan momen Isra Mi'raj ini, mari kita perbaiki sholat kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak sengsara di dunia ini kalau sholat kita perbaiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita hidayah petunjuknya untuk selalu dan selamanya sholat, keteguhan kita dalam sholat, dan Allah memberikan kita petunjuk kepada anak-anak cucu kita, petunjuk kepada keluarga-keluarga kita supaya mereka tetap istiqomah dalam mengerjakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله